Benjamin Franklin pernah berkata, orang yang berhenti berkembang, maka ia akan ditinggalkan oleh perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudara setelah air dan bangsa, pada kesempatan kali ini, tak banyak orasi yang akan saya sampaikan kepada kalian semua, melainkan hanya suatu orasi yang bertema tentang peran mahasiswa dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berbudaya. Namun sebelum itu, para saudara-saudara setelah air dan bangsa, perkenankanlah saya untuk memimpin satu salam. Salam yang telah diajarkan oleh senior-senior kita. Salam yang menjadi kebanggaan oleh seluruh para mahasiswa dan dijadikan sebagai pengobaran api semangat mereka ketika mereka sedang turun ke jalan menyuarakan hak-hak rakyat, memintakan keadilan untuk rakyat-rakyat. Ketika saya mengatakan hidup mahasiswa, maka jawabannya adalah hidup mahasiswa. Ketika saya mengatakan hidup rakyat Indonesia, maka jawabannya adalah hidup rakyat Indonesia. Dan ketika saya mengatakan hidup keadilan dan budaya untuk rakyat Indonesia, maka jawabannya adalah hidup keadilan dan budaya untuk rakyat Indonesia. Siap? Baik, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup keadilan dan budaya untuk rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk diri kita semua. Baik saudara-saudara sekalian, kembali mengingat terhadap tahun 1970 yang mana pada tahun tersebut NKKBKK pertama diterbitkan pada waktu Orde Baru, sehingga saat itu kita juga tahu bahwasanya senat-senat dibubarkan, senat-senat dibekukan, dan suara mahasiswa dibungkam. Sehingga pada tahun 1998 banyak dari senior-senior kita, banyak dari para mahasiswa-mahasiswa, mereka turun ke jalan, ternyata mereka malah ditembak, peluru-peluru tembus masuk ke kepala mereka. Pada tahun 2018, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dipenjara, ditahan 2,5 tahun penjara. Apa yang membuatnya dipenjara? Karena ia menyuarakan hak-hak rakyat, karena ia memintakan keadilan untuk rakyat-rakyat. Ia ditahan dengan alasan merusak fasilitas umum. Tahun 2018, mahasiswa Universitas Negeri Semarang ada yang terkena skor 2 semester karena ia menyuarakan hak-hak temannya untuk mendapatkan UKT, untuk mendapatkan pendidikan tanpa kemahalan. Ia diskorsing 2 semester. Dari beberapa kisah ini juga banyak masa kelam yang tak saya sebutkan yang dialami oleh para mahasiswa-mahasiswa ketika mereka semua turun ke jalan. Karena aksi para mahasiswa ketika mereka turun ke jalan menyuarakan keadilan untuk rakyat-rakyat Indonesia, terdapat 2 konsekuensi besar yang harus disiapkan oleh mereka. Apa? Antara mati atau terpenjara. Namun sebagai mahasiswa kita tak boleh gentar dengan konsekuensi tersebut, karena kita sebagai mahasiswa juga mempunyai 2 pilihan, yaitu bergerak sebagai aktor perubahan atau berdiam sebagai sampah peradaban. Maka dari situlah kita sebagai mahasiswa tak boleh tumbang karena adanya keadaan, tak boleh tumbang karena tidak adanya satu dukungan dari pihak-pihak yang berwenang, melainkan teruslah kita berjuang dan menerjang, menyuarakan keadilan untuk rakyat-rakyat yang terkena penindasan. Siap? Pada tahun 2023, 20 November, saat itu saya dan kawan-kawan saya mengadakan aksi turun ke jalan dari Terminal Ronggo Sukawati sampai ke hadapan gedung Rektorat IAIN Madura. Untuk apa?
untuk menyuarakan hak teman dari mahasiswi-mahasiswi kami, yang mana tak sedikit dari teman-teman, kawan-kawan mahasiswi-mahasiswi kami yang terkena momok oleh dosen yang biadab. Mereka semua merasa dilecehkan. Mereka semua merasakan adanya pelecehan seksual yang mereka alami dari salah satu dosen yang ada di IAIN Madura. Saat itu kami semua berbagai kelas dari Prodi Pendidikan Agama Islam bersatu menyuarakan hak-hak dari mahasiswi, memintakan keadilan untuk menghapus dosen tersebut dari kampus kita, sehingga waktu jam 1.00 kita semua turun ke jalan. Kita rela panas-panasan turun ke jalan memintakan keadilan untuk para mahasiswi-mahasiswi yang mengalami trauma yang begitu besar. Sehingga saat itulah alhamdulillah Pak Rektor dan segenap jajarannya menyambut kami dengan suatu kehangatan yang spektakuler. Dan saat itulah ajuan kami dan apa yang telah kami sampaikan kepada mereka, mereka terima semua. Sehingga dosen yang menjadi oknum pada waktu tersebut dibebas tugaskan dari kampus kita IAIN Madura. Dan ini juga merupakan suatu perjuangan kami sebagai mahasiswa yang rela turun ke jalan, yang rela meminta suatu keadilan untuk orang-orang yang terkena penindasan. Entah masyarakat yang mengalami penindasan ataupun kawan kami siap untuk turun ke jalan dan beraksi. Karena peran mahasiswa dan pilihan mahasiswa memang ada dua, bergerak sebagai aktor perubahan atau berdiam sebagai sampah peradaban. Untuk poin yang kedua, untuk membangun keadilan dan budaya untuk masyarakat, yang keadilan telah selesai saya sampaikan. Kemudian untuk yang budaya, maka bagaimana peran mahasiswa dalam membangun budaya untuk masyarakat Indonesia? Mahasiswa sebagai pelopor dari masyarakat Indonesia yang berpendidikan harus berada di garda terdepan untuk mencintai kebudayaan yang dimiliki oleh negara kita. Hal tersebut juga kita ketahui, tak sedikit dan bahkan mayoritas dari duta-duta besar kampus, mereka semua memamerkan pakaian-pakaian, memamerkan adat-adat yang menjadi kebanggaan budaya dari mereka sendiri, yang salah satunya di Madura. Banyak dari duta-duta kampus Madura yang mana mereka semuanya mengenakan batik sebagai bentuk cinta mereka sebagai mahasiswa dalam membangun budaya untuk rakyat Indonesia. Dan mungkin hanya inilah orasi singkat yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan Sumpah Pemuda, Sumpah Mahasiswa Indonesia sebelum saya menutup orasi saya pada saat kali ini. Ikuti kata-kata saya dengan penuh kesadaran. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Jika ada 1.000 orang melakukan kebaikan, maka saksikan kami satu di antaranya. Jika ada 100 orang melakukan kebaikan, maka pastikan kami satu di antaranya. Jika ada 10 orang melakukan kebaikan, maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan, maka saksikan kami satu di antaranya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup keadilan dan budaya untuk rakyat Indonesia. Hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.